Orang mukmin datang ke masjid itu karena Allah dan untuk tujuan jangka panjang akhirat. Orang munafik datang ke masjid ingin cari keuntungan, bahkan untuk kampanye politik. Orang yang masih berorientasi ambisi dunia itu tidak pantas memakmurkan masjid. Itu bahasa ayat ini begini. Karena yang paling pantas memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat nanti. Datang ke masjid tujuannya kampanye politik. Ada loh Pak, orang ke masjid itu tujuannya politik. Ada banyak, bukan Allah dan hari akhirat. Datang ke masjid tujuannya kampanye. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Barang siapa yang mempropagandakan, mengkampanyekan, memarketingkan urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapus semua amalnya, semua kebaikannya hingga 40 tahun lamanya. Mengapa kita tidak boleh berpolitik praktis di dalam masjid? Karena yang datang ke sini macam-macam latar belakang, macam-macam afiliasi politiknya, macam-macam preferensi politik. Saya yakin di sini ada orang PDI Perjuangan, ada kan? Ada orang PKS, ada orang Partai Umat, ada orang PKB, ada yang golput, malahan kan gitu, dengan berbagai macam latar belakang. Nah, masjid tempat kita. Betul sekali Pak Ustaz. Orang dulu begitu, tahu waktu. Masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, nggak ada urusan dunia. Ada orang dagang bilang semoga dagangan ente bangkrut, nggak laku-laku, disuruh sumpahin gitu sama Nabi. Bilang ada orang ngumumin barang hilang, semoga tuh barang kagak ketemu. Nabi emang tukang nyumpahin orang? Kagak, itu bukan sumpahin orang, itu ngedoain. Kalau seandainya gara-gara nih harta ente jadi menodai kemuliaan masjid, cuma gara-gara harta, itu harta bawa sial. Mudah-mudahan tuh dagangan gak laku, soalnya bawa sial. Gara-gara barang yang hilang ente menodai kehormatan masjid, begitu berarti itu barang yang hilang bawa sial, mudah-mudahan gak balik. Nah, kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan gak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah mahu mahallu fil masjid. Kalau kita lihat sekarang, apa analisa Pak Kiai? Kenapa kemudian sekarang seolah-olah memang menjadi sangat penting siapa yang lebih islami? Kenapa seolah-olah narasi kampanye kita berlomba menjadi lebih islami? Ada apa ya? Itu yang saya sayangkan. Kampanye bawa-bawa agama. Itu namanya Tuhan diajak kampanye itu. Allah diajak kampanye. Allah diajak ke lapangan bola jadi supporter supaya menang. Iya kalau menang, kalau kalah. Seperti kesebelasan, misalkan main, terus kita bawa-bawa Allah. Kalau menang Islam berarti menang. Kalau kamu kalah berarti Islam kalah. Itu iya kalau menang, kalau kalah berarti Islam udah kalah itu. Ini bahayanya. Very very danger kalau Islam dibawa-bawa ke politik. Ini banyak sejarah Islam membuktikan, sejarah Islam tertulis bahwa sering sekali oposisi itu dibabat dengan atas nama Islam juga. Yang oposan juga mengatasnamakan Islam, yang si penguasa membabat oposan dengan atas nama Islam. Itu banyak sekali terjadi pada cara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan harusnya kita bisa belajar dari situ ya? Sebenarnya harus belajar dari itu. Bagaimana Al-Hallaj dieksekusi, bagaimana Ghulam Al-Khalil, bagaimana banyak sekali lah Ahmad bin Hanbal, Abdul Hanbal yang Tamparan keras Habib Jindan untuk Anies Capres ilegal. Hanya orang tak waras yang kampanye di masjid. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, nggak punya ilmu, nggak apa-apa, tapi punya malu.
nggak kampanye di masjid. Tuh, orang ke masjid nggak ada buat kampanye. Pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tangerang, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, memberikan pernyataan tegas terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut viral seiringan dengan isu kampanye politik yang dilakukan dalam sebuah masjid oleh Anies Baswedan. Dalam pernyataan tersebut, Habib Jindan bin Novel mengatakan bahwa sejumlah elit politik tak boleh menggunakan masjid sebagai sarana dari kampanye politik. Menurutnya, hal tersebut malah akan menjadi citra buruk untuk masjid yang menjadi tempat ibadah umat Islam. Cucu Nabi tersebut bahkan sampai berani mendoakan mereka yang tak mendengarnya untuk kalah dalam pemilu 2024. Kata Habib Jindan pada Sabtu 18 Maret, orang dulu begitu tahu waktu masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, tak ada urusan dunia. Ia mengatakan kalau seandainya gara-gara harta lalu menodai kemuliaan masjid, maka harta itu membawa sial bagi pemiliknya. Lantas bagaimana kalau ada orang kampanye politik di masjid? Menurut Habib Jindan bin Novel, orang seperti itu adalah pembawa sial. Belum jadi saja sudah menodai masjid, bagaimana kalau sudah jadi? Habib Jindan menegaskan, masjid bukan tempatnya kampanye politik dengan atau atas dalih apapun. Bahkan dalam suatu kesempatan, Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa tak ada orang waras yang berkampanye di masjid. Orang yang waras dan minimal punya malu tidak akan berkampanye di masjid. Pernyataan Habib Jindan tersebut langsung menampar muka Anies yang belakangan begitu gencar menggunakan masjid untuk berkampanye di Aceh, di Medan, dan terakhir di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia atau DMI telah mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musola, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi pemilu 2024. Selain itu, dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua DMI Yusuf Kala juga menyerukan agar kegiatan Gemar Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Bukan hanya itu saja, anggota Bawaslu Loli Suhenti menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Dalam lampiran penjelasan pasal tersebut, huruf H Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu hanya boleh menggunakan tempat ibadah ketika diundang oleh pihak penanggung jawab tempat ibadah dan tidak memakai atribut kampanye pemilu. Ia juga sangat mendukung langkah Kementerian Agama yang menyatakan masjid tak boleh menjadi tempat ajang kampanye. Bahkan di Bawaslu pun Loli mengungkapkan semangat larangan kampanye di tempat ibadah tidak didefinisikan hanya masjid, namun musola, surau, kelenteng, pura, gereja juga tidak boleh dijadikan arena kampanye. Loli menilai masjid merupakan tempat tumbuh kembang peradaban Islam, serta tempat untuk melakukan pendidikan. Ia pun meyakini masjid akan menjadi garda terdepan untuk menjaga kerukunan umat, termasuk dalam konteks pemilu. Tapi beda jauh dengan Anies, ia seperti tak pernah menghiraukan himbauan dan malah seperti menantang orang-orang yang menasehatinya dan memberinya peringatan. Kelakuan busuk yang penuh dengan lara kemunafikan, kerap berkilah bahwa dirinya dizolimi dengan tudingan curi start. Anies merasa dizolimi tapi sesuka dengkulnya melanggar aturan. Berbagai pelanggaran kampanye dilakukan Anies dengan terang benderang, sebenderang 1000 matahari yang bersinar. Itulah kelicukan orang yang gak waras yang menggunakan masjid untuk kampanye politik yang menurut mereka suci, tapi aslinya najis dan sulit dibersihkan. Bagaimana menurut Anda? Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita saksikan bersama tadi, di mana para habaib, kiai, dan juga ustadz telah melarang keras kegiatan kampanye di dalam masjid. Seperti yang kita ketahui dalam video tadi, bahwa ada oknum yang mencoba untuk melakukan kegiatan kampanye di dalam masjid. Namun ketika disampaikan, oknum tersebut ngeyel dan mengatakan ia telah dijolimi. Dan seperti yang kita ketahui dalam video tadi juga bahwa pihak Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan bentuk kampanye apapun di dalam rumah-rumah ibadat. Oleh karena itu, tentu para sahabat sekalian tahu siapa oknum sebenarnya yang telah melanggar ketentuan tersebut.